Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Nurjenab dari kelas 26 nomor urut 2 dan Andi Muhammad Aliandra Mayriski nomor urut 37. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai teori konflik dan teori fungsionalisme struktural. Teori konflik. Teori konflik merupakan bagian dari dinamika sosial yang lumrah di setiap interaksi sosial dalam tatanan pergaulan keseharian masyarakat. Konflik dapat berperan sebagai pemicu proses menuju penciptaan keseimbangan sosial. Bahkan apabila konflik dapat dikelola dengan baik, dapat juga dipakai sebagai perekat dalam kehidupan masyarakat. Konflik dalam masyarakat dapat membawa keadaan yang baik karena mendorong perubahan masyarakat, tetapi juga keadaan yang buruk apabila berkelanjutan tanpa mencari solusi yang dianggap bermanfaat. Karena itu, harus dicari penyebab konflik juga bagaimana cara mengatasinya. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional, pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar teori konflik. Teori konflik ini diambil berdasarkan pemikiran Karl Marx pada tahun 1950-an sampai dengan kurang lebih 1960. Ada beberapa asumsi dari teori konflik, yakni: pertama, teori konflik merupakan antesis dari teori struktural fungsional, di mana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. 2. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Artinya dalam masyarakat manapun pasti mengalami konflik-konflik. Ketiga, teori konflik melihat adanya dominasi, koersi, dan kekuasaan dalam masyarakat. 4. Konflik membicarakan mengenai otomatis yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antar subordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Teori konflik mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial, ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekuilibrium. Teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik selalu ada negosiasi yang dilakukan sehingga terciptanya suatu konsensus. Selanjutnya, menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan paksaan. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan atau koersi. Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power. Konsep sentral teori konflik adalah wewenang dari polisi. Konflik juga berkaitan dengan stratifikasi sosial dan dinamika sumber daya. Collins menjelaskan kemunculan konflik akibat stratifikasi sosial yang dinamika sumber daya. Namun Collins lebih menekankan konflik yang dipolakan oleh struktur stratifikasi yang identitas dominasi, dengan sumber-sumber yang mendorong kelompok untuk mengorganisasikan dan memobilisasi
Dalam teori konflik, Collins juga membagi tipologi konflik menjadi dua, yaitu bentuk konflik yang cenderung terus dalam periode yang lebih panjang dibandingkan konflik yang hebat. Bentuk selanjutnya adalah konflik yang relatif ringan cenderung kehebatan. Birokratisasi dalam hal terjadinya konflik yang hebat lebih menekankan pada sumber daya emosi dalam waktu jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang lebih memerlukan faktor-faktor sumber daya material. Perubahan sosial dalam teori konflik. Kaum struktural fungsional menganggap bahwa disfungsi ketenangan dan penyimpangan sosial mengakibatkan perubahan masyarakat dalam bentuk tumbuhnya diferensiasi sosial yang semakin kompleks. Hal ini terjadi sebagai akibat daripada pengaruh faktor-faktor dari luar. Menurut David Lockwood, anggapan semacam ini mengabaikan kenyataan-kenyataan berikut. Pertama, setiap struktur sosial di dalamnya mengandung konflik dan kontradiksi yang bersifat internal, yang pada gilirannya justru menjadi sumber bagi terjadinya perubahan sosial. Kedua, sesuatu sistem sosial di dalamnya waktu yang panjang dapat juga mengalami konflik sosial yang bersifat vicious circle. Keempat, setiap masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya. Atau dengan perkataan lain, konflik adalah gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat. Coser juga membagi konflik menjadi dua, yaitu konflik realistis berasal dari kecewaan terhadap tuntunan-tuntunan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari pemikiran kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Contohnya para karyawan yang mogok kerja agar tuntunan mereka berupa kenaikan upah atau gaji dinaikkan. 2. Konflik non-realistis. Konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, terjadi dari kebutuhan untuk meredakan keuntungan paling tidak dari salah satu pihak. Dampak perubahan sosial. Di dalam perkembangan sosiologi yang mutakhir karena pengaruh dari fungsionalisme, perubahan sosial agak diabaikan atau dianggap sebagai sesuatu peristiwa eksplisional. Tekanan diletakkan pada stabilitas sistem sosial dan sistem-sistem nilai serta kepercayaan maupun terhadap konsensus dalam setiap masyarakat. Akan tetapi kiranya jelas bahwa semua masyarakat mempunyai aspek-aspek kontinuitas dan perubahan, dan salah satunya tugas utama dari analisis sosiologi adalah untuk mengungkapkan bagaimana kontinuitas dan perubahan saling berkaitan. Adanya kontinuitas dipertahankan dan dipelihara oleh pengadilan sosial dan juga oleh pendidikan yang meneruskan kebudayaan kepada generasi berikutnya. Sebagai salah satunya faktor dalam perubahan sosial, maka konflik sosial dapat ditelaah dari berbagai aspek sebagai berikut. 1. Secara historis, maka konflik antar masyarakat melainkan suatu peranan penting dalam pembentukan unit-unit yang lebih besar. Penemuan baru di bidang sosial budaya di zaman sekarang. Konflik internasional telah mempengaruhi struktur ekonomi dan politik maupun norma-norma walaupun perhatian
terhadap masalah-masalah itu tidak banyak. Konflik antar golongan mungkin mendorong terjadinya perubahan dan penemuan-penemuan baru. 3. Adanya atau kemungkinan terjadi konflik antar generasi. Masalah sosial merupakan proses terjadinya ketidaksukaan antar unsur-unsur dalam kebudayaan suatu masyarakat yang membayangkan kehidupan kelompok-kelompok sosial. Dengan kata lain, masalah sosial menyebabkan terjadinya hambatan dalam pemenuhan kebutuhan warga masyarakat. Hal itu berakibat terjadi disegregasi sosial atau rusaknya ikatan sosial. Proses disintegrasi sebagai akibat atau dampak perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat berbentuk antara lain sebagai berikut: pengolakan dan pemberontakan, aksi protes dan demonstrasi, kriminalitas, korupsi, kenakalan remaja. Selanjutnya, pergeseran nilai dan norma masyarakat mengakibatkan berkembangnya sifat individualisme. Juga pergeseran struktur masyarakat mengakibatkan masyarakat lebih menyerahkan setiap permasalahan kepada yang berwenang. Perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan unsur budaya lainnya dapat mengakibatkan disegregasi realitas ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya perubahan sosial mewarnai dinamika kehidupan masyarakat. Dampak positif yang mengiringinya tentu menjadi harapan masyarakat, tetapi yang mesti dipahami masyarakat adalah bagaimana mengantisipasi perubahan sosial yang menimbulkan konflik sosial. Teori fungsionalisme struktural itu suatu bangunan teori yang sangat mulia pengaruhnya dalam ilmu sosial di ratus tahun sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali menyatakan fungsional yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut yaitu hasil atau konsekuensi supaya organisme tersebut tetap bisa bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya. Pendekatan struktural fungsional ini juga mempunyai tujuan sebagai mencapai keteraturan sosial. Teori struktural fungsional ini awal mulanya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, di mana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya tentang analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kecocokan antara masyarakat dengan organisme, sampai hasilnya mengembang diproduksi menjadi apa yang disebut dengan Requête Fonctionnalisme, di mana ini diproduksi menjadi panduan untuk analisis substansif Spencer dan penggerakan analisis fungsional. Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminologi organisme tersebut. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat yaitu sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat anggota-anggota yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem diproduksi menjadi seimbang. Anggota tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga bila mempunyai yang tidak berfungsi, maka hendak merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang diproduksi menjadi sumbangsi Durkheim dalam teori Parsons dan Merton tentang struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional
Malinowski, dan Radcliffe Brown juga menolong membentuk bermacam perspektif fungsional modern. Selain dari Durkheim, teori struktural fungsional ini juga dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber. Secara umum, dua bidang dari studi Max Weber yang mempunyai pengaruh kuat yaitu: pertama, visi substansif tentang aksi sosial dan strateginya dalam menganalisis struktural sosial. Pemikiran Weber tentang aksi sosial ini berjasa dalam perkembangan pemikiran Parsons dalam menjelaskan tentang aksi aktor dalam menginterpretasikan kondisi. B. Perkembangan teori struktural fungsional. Sampai pertengahan ratus tahun, fungsionalisme diproduksi menjadi teori yang dominan dalam perspektif sosiologi. Teori fungsional diproduksi menjadi karya Talcott Parsons dan Robert Merton di bawah pengaruh tokoh-tokoh yang telah dibahas di atas. Sebagai mahir, teori yang sangat mencolok di zamannya, Talcott Parsons menimbulkan kontroversi atas pendekatan fungsionalisme yang dia gulirkan. Parsons sukses mempertahankan fungsionalisme sampai semakin dari 2,5 tahun sejak dia mempublikasikan The Structure of Social Action pada tahun 1937. Dalam karyanya ini, Parsons membangun teori sosiologinya melalui analytic realism. Maksudnya, sosiologi melalui analytic realism. Maksudnya yaitu teori sosiologi harus memakai konsep-konsep tertentu yang memadai dalam melingkupi alam luar. Konsep-konsep ini tidak bertanggung jawab pada fenomena konkret, tapi kepada elemen-elemen di dalamnya, yang secara analitis bisa dipisahkan dari elemen-elemen lainnya. Oleh karenanya, teori harus melibatkan perkembangan dari konsep-konsep yang diringkas dari kenyataan empirik, tentunya dengan segala keanekaragaman dan hubungan yang menyertainya. Dengan cara ini, pemikiran hendak mengisolasi fenomena yang melekat ketat pada hubungan kompleks yang membangun realitas sosial. Keunikan realisme analitik Parsons ini terletak pada penekanan tentang bagaimana pemikiran di skala ini dipakai dalam analisis sosiologi. Sehingga yang bisa yaitu organisasi pemikiran dalam wujud sistem analisis yang mencakup persoalan alam tanpa terganggu oleh detail empiris. Sistem aksi dikenal Parsons dengan skema agilnya yang terkenal. Parsons meyakini bahwa terdapat 4 karakteristik terjadinya suatu aksi, yakni adaptation, goal attainment, integration, latency. Sistem aksi hanya hendak bertahan bila memenuhi 4 kriteria ini. Dalam karya berikutnya, The Social System, Parsons melihat aktor sebagai orientasi situasi dalam istilah motivasi dan nilai-nilai. Terdapat beberapa jenis motivasi antara lain kognitif, cognitive, dan evaluatif. Terdapat juga nilai-nilai yang bertanggung jawab terhadap sistem sosial ini, antara lain nilai kognisi, apresiasi, dan moral. Parsons sendiri menyebutnya sebagai modes of orientation, unit aksi oleh karenanya melibatkan motivasi dan orientasi nasional, dan mempunyai tujuan umum sebagai konsekuensi kombinasi dari nilai dan motivasi-motivasi tersebut terhadap seorang aktor. Yang belakang sekali dari analisis ini yaitu visi metafisis yang mulia oleh alam yang telah menimpa eksistensi manusia. Analisis Parsons merepresentasikan suatu usaha sebagai mengkategorisasikan alam keadaan sistem, subsistem, persyaratan sistem, generalisasi media dan pertukaran memakai media tersebut. Analisis ini pada hasilnya semakin filosofis daripada sosiologis, yakni pada lingkup visi metateori. Dalam penjelasan semakin lanjut, Merton mengemukakan tentang fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest yaitu fungsi yang dikehendaki, laten yaitu tidak dikehendaki. Maka dalam struktur yang mempunyai hal-hal yang tidak relevan juga disfungso, laten dipengaruhi secara fungsional dan disfungsional.
Merton menunjukkan bahwa suatu struktur disfungsional hendak selalu mempunyai. Dalam teori ini, Merton dikritik oleh Colin Campbell bahwa pembedaan yang diterapkan Merton dalam fungsi manifest dan laten menunjukkan penjelasan Merton yang begitu kabur dengan berbagai cara. Hal ini Merton tidak secara tepat mengintegrasikan teori aksi dengan fungsionalisme. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian antara intensionalitas dengan fungsionalisme struktural, pemikiran yang mendahulunya. Tetapi semakin jauh dari itu, pemikirannya tentang fungsi manifest dan laten telah buka kekauan bahwa fungsi selalu mempunyai dalam daftar menu struktur. Merton pun mengungkapkan bahwa tidak semua struktur sosial tidak bisa diubah oleh sistem sosial, tetapi beberapa sistem sosial bisa dicerai-beraikan. Dengan mengakui bahwa struktural sosial bisa buka jalan untuk perubahan sosial. Analisis Merton tentang hubungan antara kebiasaan istiadat, struktur, dan anomi. Kebiasaan istiadat diartikan sebagai rangkaian nilai normatif teratur yang mengendalikan perilaku yang sama sebagai seluruh anggota masyarakat. Struktur sosial didefinisikan sebagai serangkaian hubungan sosial teratur dan mempengaruhi anggota masyarakat atau himpunan tertentu dengan cara lain. Anomi terjadi bila ketika terdapat diskusi ketat antara norma-norma dan tujuan kultural yang terstruktur secara sosial dengan anggota himpunan sebagai berperan menurut norma dan tujuan tersebut. Posisi mereka dalam struktur makamirakat, beberapa orang tidak bisa bertindak menurut norma normatif. Kebiasaan istiadat menghendaki keadaan beberapa jenis perilaku yang dicegah oleh struktur sosial. Merton pun menghubungkan anomi dengan kelainan dan dengan demikian disjungsi antara kebudayaan dengan struktur hendak melahirkan konsekuensi disfungsional, yakni kelainan dalam masyarakat. Anomi Merton memang sikap kritis tentang stratifikasi sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa teori struktural fungsionalisme ini harus semakin kritis dengan stratifikasi sosialnya. Bahwa struktur makamirakat yang selalu berstratifikasi dan masing-masing mempunyai fungsi yang selama ini diyakini para fungsionalis menurutnya bisa mengindikasikan disfungsi dan anomi. Apapun alasannya, anomi dalam struktur lebih yang kaku hendak cenderung semakin mulia. Dari sini Merton tidak selesai dengan deskripsi tentang struktur hendak tetapi terus membawa kepribadian sebagai produk organisasi struktur tersebut. Pengaruh lembaga atau struktur terhadap perilaku seseorang yaitu adalah tema yang merasuk ke dalam karya Merton. Lalu tema ini selalu diilustrasikan oleh Merton yaitu The Self-Fulfilling Prophecy serta dalam buku Social Structure and Anomy. Di situ Merton berusaha menunjukkan bagaimana struktur sosial memberikan tekanan yang jelas pada orang-orang tertentu yang mempunyai dalam masyarakat sehingga mereka semakin menunjukkan tingkah laku non-konformis ketimbang konformis. Menurut Merton, anomi tidak hendak muncul sejauh masyarakat menyediakan sarana kelembagaan sebagai mencapai tujuan kultur tersebut. Dari bermacam penjabaran yang mempunyai pemahaman, Merton membawa pada tantangan sebagai mengkonfirmasi segala pemikiran yang telah mempunyai hal ini terbukti dengan munculnya fungsionalisme, gaya baru yang semakin jauh berlainan dengan apa yang pemikiran Merton. Inilah bukti kedinamisan ilmu pengetahuan tak pelak dalam struktur fungsionalisme. Berikut teori One berpengaruh. Pertama, Kingsley Davis. Yang kedua, Michael Denton. Yang ketiga, Emily Durkheim. Yang keempat, David Kahn. Yang kelima, Niklas Luhmann. Yang keenam, Bronislaw Malinowski. Yang ketujuh, Robert K. Merton. Yang kedelapan, Wilbert E. Moore. Yang kesembilan, George Murdoch. Yang ke-11, Talcott Parsons. Yang ke-12,
Alfred Reginald Radcliffe Brown. Yang ke-13 Herbert Spencer. Yang ke-14 Fei Xiaotong. Sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.